Sidang anak pidanakan ibu kandungnya di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang dengan agenda tuntutan terhadap tergugat Kusumayati. Sebelumnya sidang tuntutan ini sudah 2 kali ditunda karena JPU belum siap. Dalam sidang kali ini berbeda dari sidang sebelumnya. Persidangan kali ini pengamanan dan pengawalan lebih diperketat oleh petugas dari Kepolisian Polres Karawang dan Polsek Kota Karawang. Selain itu juga jumlah pengunjung dibatasi yang masuk ke ruangan persidangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena ratusan pendukung massa simpatisan yang ingin memberikan support kepada tergugat Kusumayati dalam persidangan tuntutan tersebut. Dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum, pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan tersebut. Namun pembacaan tuntutan dibacakan oleh JPU dari pihak Kejaksaan Negeri Karawang. Dalam pembacaan sidang tuntutan Kusumayati, JPU membacakan tuntutan kurang lebih 45 menit hanya membacakan poin-poin terkait dakwaan tentang dugaan pemalsuan tanda tangan tentang surat keterangan waris yang dibuat oleh pihak notaris. Kusumayati dikenakan dengan dakwaan pasal 226 KUHP. Hal-hal dalam tuntutan JPU yang dianggap memberatkan adalah Kusumayati dinilai tidak mengakui perbuatannya. JPU menuntut menyatakan tergugat Kusumayati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menyuruh suatu keterangan palsu dalam suatu keterangan data otentik sebagaimana dalam pasal 266 KUHP. Kedua, JPU menjatuhkan pidana terhadap tergugat Kusumayati dengan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Dengan cara khusus, apabila selama 3 bulan terdakwa tidak bisa memenuhi permintaan Stefani, yaitu melakukan audit terhadap PT Ekspedisi Muatan Kapal Laut Bima Jaya Mustika dan meminta daftar harta kekayaan selama terdakwa menikah dengan almarhum suaminya, salah satu yang menjadi pokok permasalahan gugatan oleh kandungnya sendiri yakni Stefani. Sementara terkait putusan JPU tersebut terdakwa Kusumayati mengaku keberatan. Pasalnya ia mengaku sebagai ibu kandung Stefani penggugat ibu kandungnya sendiri, merasa dirinya tidak bersalah. Ia menjelaskan harta semuanya yang sampai saat ini belum ada yang dibagi-bagikan kepada anak-anaknya sebagai pewarisnya. Sambil terbata-bata dan meneteskan air mata, dirinya masih mengaku masih ada kesempatan untuk mengetuk hati nurani hakim di dalam persidangan agenda sidang pledoi nanti. Gimana Ibu tanggapan tuntutan tadi? Ibu merasa keberatan nggak tadi tuntutan 10 bulan 1 tahun? Saya keberatan. Saya sebagai ibu kandung merasa saya tidak bersalah. Saya benar-benar tidak bersalah. Semua harta semua saya punya belum ada yang dijual, belum ada yang dibagi-bagi. Saya benar-benar tidak bersalah. Saya masih ada kesempatan untuk mengetuk hati nurani hakim dengan pledoi itu. Sementara penasehat hukum Kusumayati Nyana Wangsa mengaku agak bingung terkait menanggapi tuntutan jaksa karena apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU khususnya mengenai pembuatan akte keterlibatan dari terdakwa Kusumayati itu sama sekali tidak ada. Karena sesuai fakta yang diungkapkan dalam persidangan bahwa itu semua akte yang dibuat oleh notaris dan Kusumayati sendiri tidak pernah menghadap ke notaris. Karena semua pembuatan surat keterangan waris semuanya telah diserahkan oleh pegawainya yang mengurusnya. Saya agak bingung ya menanggapi soal tuntutan jaksa ya. Karena apa yang diuraikan khususnya mengenai pembuatan akte, terlibatan Bu Stefani, terlibatan dari Bu Kusumayati itu sama sekali tidak ada ya. Karena sesuai dengan fakta yang diungkap dalam persidangan bahwa itu semua akte yang dibuat oleh notaris itu dia yang membuat, mereka tidak pernah menghadap. Ada kami rekamannya dalam persidangan itu. Jadi ini ada satu langkah mungkin kami akan mengadakan upaya hukum lain ya. Sesuai dengan fakta-fakta yang diungkap dalam persidangan dan kita akan ajukan nanti dalam pembelaan. Upaya hukumnya apa juga? Jadi dalam surat dakwaan ini dan surat tuntutan ini menyatakan bahwa itu semua yang menandatangani itu adalah Bu Kusumayati,
aktenya yang membuat dia, RUPS yang membuat dia. Padahal itu fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai pengakuan daripada notaris. Itu yang membuat tuh notaris sendiri, tidak ada mereka menghadap. Kami punya rekamannya dan kami rekam ya dalam persidangan itu. Ya nantilah setelah pembelaan ya akan kita uraikan secara yuridis mengenai apa yang diuraikan dalam tuntutan ini, dalam tuntutan jaksa yang kita harapkan juga kok ini yang jaksa yang disidangkan itu tidak hadir ya. Malah jaksa Karawang yang nggak pernah ikut sidang hadir membacakan Membacakannya. ini aneh tapi nyata gitu. Ada dugaan atau Bapak menduga apa? Kami akan uraikan nanti dalam pembelaan ya, semua akan kita uraikan secara yuridis dan kami punya bukti fakta-fakta dan sesuai pengakuan notaris dalam persidangan juga bahwa itu semua notaris yang membuat, baik RUPS maupun keterangan waris yang dibuat oleh notaris. Ya, mungkin, Itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan ya, sementara itu aja. jadi tadi tambahan juga ya dari saya bahwa tuntutan dari jaksa adalah PW percobaan. Percobaan. Berapa tadi? Percobaannya itu 6 bulan, 10 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Ya, percobaan masuk 10 bulan, percobaannya 1 tahun. Artinya ya jaksa tidak minta untuk dilakukan penahanan terhadap Kusumayati untuk ditahan, tidak dilakukan hukuman penjara, tapi percobaan. Percobaan. Ya, kalau PW itu kan percobaan, si Iya. terdakwa itu tidak di penjara. Ya. Tapi intinya tetap akan melakukan Tetap upaya. pembelaan tetap akan kami lakukan karena tadi dari uraian jaksa ada fakta-fakta yang tidak sesuai dengan persidangan. Terkait permintaan audit itu sendiri? Ya justru ini yang bikin saya aneh ya. Ini kan audit itu perkara perdata gitu dan itu tidak harusnya tidak menjadi hal yang ada sangkutannya dengan perkara pidana karena dari awal pun mulai dari kepolisian, kejaksaan kita tidak pernah bicara bahwa audit itu menjadi suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Bu Kusumayati. Dan saya juga tidak tahu dasarnya jaksa meminta dengan syarat audit dan memberikan list. Itu kami juga kaget gitu, jaksa sampai membuat tuntutan ada permintaan khusus untuk audit dan meminta list dari harta peninggalan. Tentunya itu keberatan itu akan kami sampaikan nanti di dalam pembelaan. Karena itu masuk ranah perdata. Dan itu pun sudah ditolak oleh hakim dari awal kan. Untuk sidang minggu yang lalu. Karena apa? Fungsi jaksa itu hanya melaksanakan apa yang diajukan oleh penyidik. Tuntutan, yes, oke, pidana. Tapi di luar itu nggak boleh. Itu profesional jaksa ya, karena itu diatur dalam undang-undang kejaksaan. Nah ini ada luar biasa ya, agak menyimpang dari rel ya. Yang kedua, ini bukan kasus tindak pidana korupsi ya. Dan ini juga bukan kasus TPPU. Jadi tidak ada kewenangan. Pidana itu dicampur adukan dengan perdata. Kami akan buktikan ya. Soal pembelaan itu. Kami punya dasar hukum. Dan itu tindakan ini akan kita nggak akan tinggal diam ya. Kita buktikan aja. Ya. Menurutnya, setelah pembelaan nanti akan diuraikan secara yuridis mengenai apa yang diuraikan tuntutan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum terkait tuntutan JPU yang meminta audit harta milik keluarga Kusumayati menurutnya dianggap tidak tepat dalam tuntutannya. Karena perkara yang saat ini yang digugat oleh Stefani anak kandungnya sendiri adalah perkara pidana dugaan pemalsuan tanda tangan terkait surat keterangan waris. Jadi ketika JPU meminta audit harta milik peninggalan suaminya Kusumayati itu adalah masuknya ranah hukumnya perdata. Sehingga dasarnya JPU meminta audit itu dipertanyakan oleh penasehat hukumnya Kusumayati. Semangat teman-teman, semangat teman-teman, semangat teman-teman. Tetap pada prinsipnya, kami saat ini masih eksis, masih mensupport saudara Kusumayati, bahwasanya Kusumayati harus bebas, bebas, bebas. Terima kasih. Ya, dukungan masih terus dilakukan ini. Dukungan kami tetap terus. Kami akan mendukung saudara Kusumayati karena ada dua kali lagi kesempatan kita. Satu adalah kami akan melakukan pledoi dan yang kedua kami akan ingin mengetuk hati hakim dalam hal ini di dalam memutuskan untuk sidang saudara Kusumayati ini. Terima kasih. Bebas, 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 bebas.
Ayo dah yuk. Ibu-ibunya. Terima kasih. Terima kasih saya kalian. Dapat. Semangat, Lik! Semangat! Semangat! Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan memberitakan.